أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat berjamaah subuh di masjid. Tak lupa sholat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di hari kiamat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid. Bahwasanya yang seperti kita tahu, bahwasanya sholat yang tidak bisa atau sangat sulit dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Allah SWT karena kita bisa melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti melaksanakan sholat setengah malam. Bapak pernah Pak sholat sampai setengah malam? Sulit ya? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat malamnya sampai 200 rakaat. Itu kalau sehat. Kalau lagi sakit sholatnya 100 rakaat ya mulainya. Dan kita sangat sulit untuk melakukan itu. Tahajud setengah jam saja kita sudah berat, dan hafalan kita juga sangat sedikit. Jadi mungkin sangat sulit kita untuk melakukan itu. Tetapi Allah beri kemudahan kepada kita. Kalau kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka kita seperti melaksanakan sholat setengah malam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka ia seperti melaksanakan sholat satu malam. Nah ini pelengkap Pak. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah di masjid, ditambah kita sholat subuh berjamaah di masjid, maka insya Allah kita seperti melaksanakan sholat satu malam. Ini sudah satu paket. Maka dari itu di bulan Ramadan ini usahakan jangan sampai kita putus sholat 5 waktunya, terutama berjamaah di masjid. Jadi Ramadan ini kemudahan Pak, agar kita bisa banyak beribadah kepada Allah. Kan dalam hadis disampaikan, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga itu dibuka. Jadi ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini adalah kiasan. Jadi pintu surga dibuka itu artinya hamba Allah akan lebih mudah dalam menjalankan amal soleh. Mungkin sebelum Ramadan kita sholat subuhnya di rumah mungkin Pak ya. Di rumah kadang setengah 6 ya, atau ada yang jam 6. Tapi di Ramadan ini alhamdulillah kita bisa berjamaah. Dan ini juga indikator kita bisa mengurangi sifat kemunafikan dalam diri kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Taala, ada ulama yang mengatakan, kenapa udara di subuh hari itu atau di pagi hari waktu subuh itu sangat segar? Udara subuh sangat segar ya Pak ya? Karena orang-orang munafik masih pada tidur, dan nafas orang munafik belum bercampur dengan udara pada pagi hari. Masuk akal ya Pak ya? Makanya udara subuh itu sangat segar, ternyata orang munafik masih tidur Pak. Jadi nafas mereka belum bercampur dengan udara di subuh hari. Maka dari itu, kalau kita tidak mau menjadi bagian dari orang munafik, maka kita bangun Pak. Kita bangun untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur? Kan sunnahnya sahur itu diakhirkan ya Pak ya. Kalau berbuka itu disegerakan, agar kita itu tidak tidur lagi setelah sahur. Kan ada orang yang sahurnya jam 3, sahurnya setengah 4, jam 4 kurang seperempat, masih 1 jam dari waktu subuh. Akhirnya setelah sahur ngantuk, ketiduran, dan subuhnya tidak berjamaah di masjid, atau subuhnya lewat.
Tapi kalau kita sahurnya ya setengah jam sebelum subuh, kan makan paling 10-15 menit. Setelah itu waktu imsak, kita masih bertemu dengan waktu subuh. Jadi kita nggak sempat untuk tidur. Nah itulah salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Nah jamaah yang dirahmati Allah Taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan seharusnya seorang mukmin itu merasa ada kekhawatiran di dalam dirinya agar terhindar dari sifat kemunafikan. Karena kalau seorang mukmin itu merasa aman, merasa tenang, kalau ia bakalan tidak terhindar dengan kemunafikan, maka hati-hati. Bisa jadi suatu saat ia mendapatkan atau bisa mengalami sifat kemunafikan. Jadi munafik itu ngeri, Pak. Kan kita sudah tahu ya hadisnya, innal munafiqina idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Apabila ia berkata dia berdusta atau berbohong. Apabila ia berjanji ia berkhianat. Apabila ia diberi amanah dia mengingkari. Ini sifat munafik dalam hadis, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, dalam ayat juga Allah sampaikan. Dalam surat An-Nisa itu ada beberapa disampaikan oleh Allah ciri-ciri munafik dan juga tempatnya orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi ciri-ciri yang pertama, Pak, ciri-ciri orang munafik yang pertama itu orang-orang munafik mereka membohongi Allah. Jadi mereka pura-pura beriman, Pak. Di depan manusia oke lah, mereka bisa beriman. Kita seperti yang kita tahu tokoh-tokoh munafik, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Dia itu sholat bareng Nabi, Pak. Sholat bareng Nabi, berjamaah bareng Nabi, tapi ternyata munafik. Makanya salah satu asbab dari kekalahan perang Uhud itu karena ulah Abdullah bin Ubay. Jadi dia menghasut kaum muslimin sehingga ada beberapa pasukan yang tidak jadi ikut perang Uhud. Makanya mengalami kekalahan pada saat itu. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah mereka itu kalau menjalankan sholat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu kalau melaksanakan sholat, mereka melaksanakan dalam keadaan malas. Nah ini, hati-hati, Pak. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, atau sholat-sholat sunnah, taraweh, witir, rawatib, kita ternyata menjalankan dalam keadaan malas, berarti hati-hati, Pak. Bisa jadi dalam diri kita ada kemunafikan. Makanya itu kata Imam Hasan Al-Basri, jangan sampai kita itu merasa aman dari kemunafikan. Tapi kalau ternyata kita dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat, kita tidak malas, alhamdulillah, itu suatu nikmat. Terus ciri yang ketiga kata Allah, yura'unan nas. Mereka itu kalau beribadah ingin dilihat oleh manusia. Ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Mereka itu kalau beribadah riya, karena munafik. Mereka itu kan kalau kita ya, kalau orang-orang mukmin itu kan menafsirkan iman itu kan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Tapi kalau orang munafik cuma dua, Pak. Mereka hanya melafalkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, dan juga melakukan dengan perbuatan. Mereka tidak, ini yang ketiga, Pak, tidak meyakini dari hati. Makanya mereka kalau sholat nunggu ada orang muslim ini, nunggu ada orang muslim baru dia sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah. Kalau ada orang baru, ada orang ini saya ngaji lah, itu. Hati-hati, Pak. Dan orang riya itu dia tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ketika di akhirat kata Allah, mintalah pahala dari orang yang ingin engkau minta puji dari orang itu. Jadi kita diminta untuk meminta pahala dari orang yang ingin kita itu minta dipuji oleh orang itu. Kan orang riya itu kan pengen dipuji, Pak. Nah, orang itu diminta untuk meminta pahala dari orang yang ingin dipuji itu. Dan tidak mungkin bisa, karena sejatinya yang beli pahala adalah Allah SWT. Dan ciri yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini ciri yang keempat, Pak. Dan mereka itu sangat sedikit sekali
berzikir kepada Allah. Zikir itu kan mengingat Allah ya Pak. Kita bisa sholat, kita bisa membaca Quran, kita bisa hadir dalam majelis ilmu, kita bisa hadir dalam majelis sholawat atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, orang-orang munafik ini sangat sedikit sekali Pak berzikir kepada Allah, karena mereka zikirnya kan kalau ada orang, sholat kalau ada orang, ngaji kalau ada orang. Kalau dia ketika ada orang kelihatannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka tadi itu zikir mereka sangat sedikit. Tapi kalau orang mukmin itu zikir mereka banyak, karena nggak ada orang pun mereka berzikir. Sholat di sendirian malam. Kalau kita beribadah ketika sendiri, itu kan kita pasti bakalan ikhlas ya Pak ya, karena nggak ada yang melihat. Kita sholat sendiri, qiyamul lail sendiri. Kalau puasa itu kan salah satu amalan yang orang itu tidak tahu, jadi sangat menjaga keikhlasan. Karena kan kita nggak tahu orang itu puasa apa enggak itu. Tapi kalau amal-amal yang lain yang dilihat, kalau orang lain, kalau kita bisa melaksanakan sendiri, maka itu bisa menjaga keikhlasan kita. Nah, jamaah yang dimana Allah, terakhir tempatnya orang-orang munafik, Allah juga sampaikan dalam Quran Surah An-Nisa. Mereka itu tempatnya bersama-sama dengan orang-orang kafir di neraka Jahanam. Saya lupa konteks ayatnya, tapi dalam artinya orang-orang munafik itu disebutkan dahulu dari orang-orang kafir dan mereka berkumpul bersama dengan orang-orang kafir di neraka Jahanam. Nauzubillah. Maka dari itu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan. Jadi ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri orang munafik, seharusnya kita bisa menghindari ciri-ciri tersebut. Kita bisa beribadah ikhlaskan Allah Ta'ala, mengharap ridhonya Allah SWT, dan kita hindari untuk dipuji oleh orang lain, karena itu bisa merusak amal sholat kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.